Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Keluaran 34, ayat 29 hingga ayat 35. Keluaran 34 ayat 29 hingga ayat 35, beginilah firman Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannyalah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka muka Musa bercahaya. Maka Musa menyelubungi mukanya kembali, sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, siapa orang yang paling ingin kita jumpai dalam minggu ini? Siapapun orangnya yang ingin kita jumpai, tentu dia adalah orang yang paling memenuhi kriteria kita. Orang yang bisa membahagiakan kita, orang yang bisa memberi solusi bagi masalah kita, atau mungkin membawa keuntungan bagi kita. Keinginan berjumpa dengan orang yang seperti ini adalah harapan yang wajar, meski fokusnya hanya demi kepentingan kita sendiri. Harapan untuk berjumpa dengan Tuhan pun sering sekali didasari oleh kriteria yang sama. Ketika kita ada kepentingan, kebutuhan atau keinginan, baru kita datang ke hadapan Tuhan. Karena kita tahu, hanya Dialah satu-satunya yang mampu membebaskan, menyelamatkan, menyembuhkan kita dari berbagai pergumulan hidup kita. Memang bisa dikatakan Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah sifat manusiawi, kita manusia. Ketika kita butuh, kita akan memanggil atau datang kepada seseorang, atau bahkan kepada Tuhan. Ketika selesai, terkadang kita lupa untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi apa yang ingin kita lihat? Perjumpaan kita dengan Tuhan hendaknya jangan hanya sebatas atau terfokus untuk keinginan atau kepentingan pribadi kita. Tetapi jauh lebih penting lagi, yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi kehendaknya dalam dan melalui hidup kita. Kita sering melihat perjumpaan pribadi dengan Tuhan selalu menghasilkan dampak perubahan secara rohani. Alkitab begitu banyak memberikan contoh di mana orang-orang yang bertemu dengan Tuhan dan mereka mengalami perubahan secara rohani. Perubahan inilah yang kita temukan pada diri Zakius, si kepala pemungut cukai, Saulus, sang penganiaya murid Tuhan, perempuan yang kedapatan berzina, bahkan perjumpaan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Perjumpaan-perjumpaan ini membawa pengetahuan, membawa perubahan, membawa keselamatan kepada orang yang mau mendengar, berbicara, dan melakukan apa yang dikatakannya, dan masih banyak lagi. Sisi menariknya adalah bahwa mereka tidak berhenti pada perubahan rohani, tetapi dibuktikan juga dengan perubahan dalam perilaku hidup sehari-hari.
Sama halnya dengan firman Tuhan kita pada saat ini, Bapak Ibu yang terkasih. Musa pun mengalami fase itu. Musa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan di Gunung Sinai selama 40 hari lamanya. Selama itu ia juga berpuasa. Dan dampak dari perjumpaan itu adalah terpancarnya kemuliaan Tuhan di wajah Musa. Namun tidak hanya berhenti di situ. Musa pun diubahkan Tuhan dalam perilaku hidup sehari-hari. Ia yang dulu dikenal sebagai orang yang penakut, kini memiliki keberanian yang besar untuk menyampaikan perjanjian dan hukum Tuhan kepada umatnya. Jika dulu ia harus diwakili oleh Harun sebagai juru bicaranya, kini Musa sendirilah yang menjadi perantara antara Allah dengan umatnya. Memang ada banyak cara Tuhan menjumpai umatnya. Sekalipun tiap-tiap orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan pengalaman yang berbeda. Namun, dampak perubahan seharusnya sama, yaitu kemuliaan Tuhan yang terpancar melalui dirinya, dan itu bisa dilihat, dirasakan oleh sesama. Sekali lagi, setiap orang bisa saja mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan pengalaman yang berbeda. Tetapi dampak perubahan seharusnya sama, yaitu kemuliaan Tuhan yang terpancar melalui dirinya, dan itu bisa dilihat dan dirasakan oleh sesama. Perjumpaan itu mengubah rohaninya, yang terpancar melalui perilaku hidupnya. Orang yang telah berjumpa dengan Tuhan pasti memancarkan kemuliaannya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu yang terkasih dalam persekutuan kita pada hari Minggu ini. Secara pribadi, ketika kita datang ke gereja ini, ketika kita menyanyikan lagu puji-pujian, ketika kita melipat tangan, menutup mata dan berdoa, bahkan ketika kita mendengar firman Tuhan, apakah kita mengimani bahwasannya kita sudah berjumpa dengan Tuhan? Apakah perjumpaan itu benar-benar menguatkan dan membuat kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita? Ini menjadi sebuah renungan dan introspeksi untuk kita semua yang berkumpul pada saat ini. Karena sering sekali bisa saja kita berada di gereja, tetapi pikiran dan hati kita tidak di sini. Mungkin setelah ibadah, di rumah kita akan dilakukan pertangyangan STM, pertangyangan marga, dan yang lain sebagainya. Fisiknya di sini, tetapi pikirannya tidak di sini. Oleh sebab itu, banyak hal-hal yang bisa menjadi penghambat bagi kita untuk fokus, bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Karena memang ketika kita berjumpa dengan Tuhan, pasti itu mendatangkan sukacita, pasti itu mendatangkan penghiburan, pasti itu mendatangkan pengharapan, pasti itu mendatangkan pengetahuan yang baru yang harus kita lakukan sebagai umat ciptaannya. Sama halnya dengan Musa dalam firman Tuhan pada hari ini. Ketika dia menghadap Tuhan, dia menanggalkan selubung yang menutup wajahnya. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi yang menghambat dia untuk mendengarkan Tuhan dengan baik dan benar, sehingga dia tahu dan mengerti apa yang disampaikan, diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Oleh Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita datang ke gereja ini, mari kita membuka selubung kita. Bukan selubung muka secara harfiah, tetapi membuka selubung hati dan pikiran kita yang berhubungan dengan kesombongan, kemarahan, iri hati, kebencian, dendam, dan lain sebagainya yang sering sekali membatasi bahkan menutup hati dan pikiran kita dari terang kemuliaan, kasih, kuasa, dan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita coba di dalam kehidupan kita. Ketika kita datang ke gereja ini, ketika kita bernyanyi, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita berdoa, lepaskan semua hal-hal yang bisa mengganggu, menghambat fokus
konsentrasi, dan iman kita kepada Tuhan. Yang berikut juga sering terjadi, Bapak Ibu yang terkasih. Kita sering salah fokus dalam ibadah. Banyak orang yang beribadah fokus kepada hanya karunia-karunia dan mukjizat. Fenomena yang terjadi. Banyak orang percaya yang mengejar hamba-hamba Tuhan, tanda petik, yang berkarunia, daripada mengejar Tuhan yang memberikan karunia itu. Fokusnya bukan lagi kepada Tuhan yang memberikan karunia, tetapi kepada karunia itu sendiri. Dan inilah yang sering sekali membuat kita kecewa. Ketika kita tidak merasakan apa yang disampaikan, apa yang diharapkan dari hamba Tuhan, tanda petik yang berkarunia itu, kita tentu akan menjadi kecewa dan meragukan kuasa Tuhan. Tetapi fokuslah. Fokus hanya kepada Tuhan, kasih, kuasa, dan rencananya. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita meyakini rancangan dan rencana Tuhan selalu indah. Dan ini akan mempengaruhi pola pikir, pola berbicara, pola perilaku, tingkah laku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi fokus yang benar hanyalah kepada Tuhan. Saya ingin memberikan sebuah gambaran. Sama halnya ketika kita pergi ke suatu pesta, apakah itu pesta ulang tahun ataupun pesta pernikahan, kita terpesona dengan hiasan, dengan dekorasi, makanan, dan minuman. Tetapi kita hanya sekedar berbicara tentang atau dengan orang yang berulang tahun atau yang menikah. Yang diceritakan ketika pulang adalah dekorasinya, kuenya, bingkisannya, pakaiannya, bukanlah tentang pengantin atau yang berulang tahun. Jadi ganti fokus kita. Fokus kita adalah hanya kepada Tuhan saja, sehingga kita bisa tahu, kita bisa mengerti apa yang disampaikannya kepada kita, apa yang diperintahkannya kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, setiap perjumpaan dengan Tuhan, ini adalah sebuah perjumpaan yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan inspirasi, yang penuh dengan motivasi, yang penuh dengan sukacita. Dan inilah yang harusnya kita pancarkan di dalam kehidupan kita semua. Tidak muluk-muluk lagi aka manginang. Setelah kita bertemu dengan Tuhan melalui firman-Nya, apakah itu di gereja, di pertanyaan, secara pribadi, terang firman-Nya itu kiranya menerangi hati, wajah, pikiran, dan perilaku kita dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Apakah itu aktivitas dan pekerjaan kita sebagai seorang pegawai swasta? Tunjukkan, pancarkan kemuliaan Tuhan melalui hidupmu di tempat pekerjaanmu, di perusahankah itu atau dimanapun itu. Ketika kita adalah seorang pegawai negeri sipil, guru di pemerintahan, pejabat, dan lain sebagainya, tunjukkan kemuliaan dan terang firman Tuhan yang sudah kita terima melalui tutur katamu, melalui perbuatanmu di tempat pekerjaanmu. Begitu juga dengan halnya ketika kita bekerja sebagai seorang pedagang. Tunjukkan kemuliaan, tunjukkan terang Tuhan yang sudah kita terima melalui hidupmu, melalui aktivitasmu sebagai seorang pedagang, sebagai seorang ahli mesin, sebagai seorang bengkel, sebagai seorang petani, apapun yang menjadi aktivitas dan pekerjaan kita. Tunjukkan cahaya kemuliaan Tuhan, tunjukkan terang firman Tuhan yang sudah kita terima di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati.